Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di suasana yang indah sekali, di pinggir sungai ya, di kafe apa Mas Bima, Upala ya, Upala ya, di Bantul ya. Jadi kalau sekalian ini promosi, kalau ada teman-teman yang pengen nyantai boleh di Upala daerah Bantul. Ini Kang Bejo, kita ngobrol aja nyantai. Gimana kabarnya Kang Bejo? Alhamdulillah baik Gus. Alhamdulillah Sehat. Gimana dalam kehidupan ini? Ya. Ya, ini saya ingin mewakili diri saya juga teman-teman ini Gus. Ada pertanyaan yang sering menggelitik. Oke. Seringkali kan kita harus menghadapi hidup ini harus ikhlas. Oke. Harus sabar. Oke. Apalagi di tengah musibah pandemi ini. Oke. Nah, sementara ikhlas sendiri itu seperti apa? Terus sabar yang bagaimana? Kan gitu Gus. Katanya susah banget untuk ikhlas. Padahal kepengen ikhlas ya. Padahal pengen ikhlas, tapi kadang masih ada yang ganjel. Oke. Sabar juga. Oke. Kadang sudah di sabarnya pasrah kan gitu. Nah, ini yang sebenarnya seperti apa sih Gus? Pasrahnya gitu? nggak berdaya atau memang berniat pasrah itu ya? Nah, itu kadang-kadang pasrahnya tidak berdaya. Karena tidak berdaya kita pasrah. Iya. Terkadang ikhlas itu perlu dipaksa gitu ya. Iya, karena terpaksa jadi ikhlas gitu. Ikhlas. Ya itulah itu. Baik, memang kita kalau bicara tentang ikhlas ya ada ilmunya dan ada prosesnya dan ada aplikasinya tentu. Jadi kan kita lihat sudut pandang dulu dari permasalahan apa gitu kan. Nah, ini ikhlas yang seperti apa ya kan, semua kehidupan itu ada dimensinya, tentang pekerjaan, tentang rumah tangga, tentang usaha, dan tentang apa gitu ya. Jadi kita lihat dulu, jadi kalau udah tahu ilmunya tinggal mempraktekkan. Nah, praktek ini sebuah proses tentunya. Contoh gini, dalam satu pekerjaan gitu atau satu usaha, kita punya toko atau gimana, di sebelah itu kok rame, sementara kita sepi gitu. Gitu kan. Itu juga sebuah tantangan gitu kan. Ada apa gitu kan. Terus dan ini biasanya berat, sebelah kok rame, sementara kita kok masih biasa-biasa gitu kan. Jangan-jangan sebelah pakai ini dan itu gitu kan. Prasangkanya jadi jelek kan. Terus akhirnya kita menuduh orang lain tanpa bukti gitu kan. Nah, tapi yakinlah bahwa dalam satu rezeki itu yang kunci utama ya memang Allah sudah atur. Allah sudah tentuin gitu lah. Nah, kalau misalnya toko sebelah kita rame, kita enggak, ya kita tinggal berpikir introspeksi diri apa yang perlu kita benahi. Yakin saja bahwa rezeki memang sudah diatur sama Allah. Jadi kita itu kan sudah percaya nih, sudah semua tahu bahwa rezeki dari Allah gitu kan. Tapi begitu menghadapi masalah kan kita tegang gitu. Wah, kok sulit hidup gitu kan. Pusing. Padahal udah yakin betul bahwa rezeki Allah yang mengatur. Nah, ini ada tidak keseimbangan pemahaman ilmunya dan aplikasinya gitu. Dan keyakinannya. Jadi di dalam konsep kedamaian diri itu tentu kita harus kembali apakah keyakinan kita ini sudah benar-benar menyatu bahwa memang Allah yang kasih rezeki kita atau hanya kita logika saja ya memang rezeki Allah yang ngatur. Tapi prakteknya hati kita masih gundah gulana. Itu yang agak sulit. Nah, ini artinya hati kita belum betul dekat sama Allah yang memberikan rezeki itu. Jadi hati kita benar-benar belum dekat dengan Allah yang Maha memberikan rezeki. Hati kita masih belum totalitas meyakinin bahwa Allah itu benar-benar membagi rezekinya sesuai dengan kemampuan si hambanya kan begitu. Nah, itu memang butuh latihan. Butuh latihan. Saya aja ya dari beberapa sudut pandang ilmu ya kadang bisa kadang enggak. Nah, tergantung. Nah, tapi sering latihan alhamdulillah bisa. Melerem kalau orang Jawa bilang, meredakan rasa iri, meredakan rasa cemburu, meredakan rasa emosional gitu. Memang setiap hari kita harus melatih. Setiap hari harus melatih. Jadi jangan sampai kita itu tidak melatih gitu. Karena memang diri ini latihannya sampai sakaratul maut. Sampai mati. Artinya nggak ada jaminan bahwa kita lulus atau kita sudah selesai, tidak ada. Jadi semua perlu latihan. Kenapa? Karena ujian itu godaan syaitan maupun godaan dari bisikan-bisikan yang nggak baik ini selalu muncul. Itulah kehidupan kan. Betul. Nah, makanya
melatih ikhlas itu penting. Tahu ilmunya dulu. Tahu ilmu. Tahu ilmunya. Contoh yang sederhana kalau kita dalam pasangan rumah tangga gitu ya. Iya. Kadang suami istri ini dulu kan mesra gitu. Betul. Dalam waktu 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun rasa cinta itu hilang. Betul. Nah, kenapa hilang? Ya karena yang dinilai kekurangan. Jadi kalau udah suami istri saling menilai kekurangan, otomatis cintanya pudar. Beda waktu masa pacaran. Belum menilai kekurangan. Yang kelihatan yang indah-indah, yang bagus-bagus. Bagus-bagus, lebih-lebih gitu kan. Setelah kawin 3-5 tahun mulai kelihatan kejelekannya, kekurangannya. Nah itu situ ada dendam. Biasa ada perilaku suami yang istri tidak berkenan, dia sakit hati sehingga ditanam di dalam hati. Nah, penumpukan tanaman-tanaman sakit hati karena suaminya tidak sesuai harapannya, ini menjadikan cinta pasti pudar. Oh, gitu. Bisa juga sebaliknya, sang suami tidak puas dengan apa yang diberikan istrinya, layanan istrinya, mungkin komunikasi sudah kurang bagus lagi, akhirnya kecewa, tidak puas tadi, juga akan mengakibatkan cinta juga pudar. Mulai mengikis sedikit rasa cinta itu. Nah, disitulah muncul protes. Nah, tak kala istri protes dengan keadaan suami protes dengan keadaan istri, tentu di situ hilang. Mulai hilang. Nah, di situ ikhlas sulit. Nah, bagaimana kita bisa ikhlas dengan kondisi suami istri ini gitu? Nah, itu perlu kita pahami bahwa kita harus bisa melihat sisi lebihnya dari pasangan kita. Jadi kalau ada kekurangan pasangan kita sebagai laki-laki, kalau istri kita memang ada kekurangan, mampu enggak kita menilai kelebihannya masih bertahan? Begitu pula sang istri kita mampu nggak menilai kelebihan kita? Nah, kekurangannya saling memaafkan, nah kelebihannya dimunculkan kembali, sehingga rasa cinta dan rasa sayang itu akan muncul kembali. Akan bisa ikhlas terhadap posisi istrinya atau suaminya. Berarti itu harus bersama-sama gitu. Betul. Antara suami dengan istri. Betul. Kesadaran itu harus sama-sama muncul. Gitu. Harus sama-sama muncul, karena kalau nggak sama-sama muncul ya sulit. Ya akhirnya cuma satu orang ya beban jadinya. Tapi kalau dua-duanya sama muncul akan cepat sekali memperbaiki, menemukan keikhlasan sebagai istri dan sebagai suami. Begitu pula terhadap anak. Terkadang kan dalam keluarga ini kita nggak puas dengan kemampuan anak kita, gitu kan? Sehingga kita kecewa. Itu berarti kita nggak ikhlas. Nah, boleh kita mendidik anak kita, boleh kita memberikan motivasi kita, namun jangan sampai kecewa dengan kemampuan anak kita. Nah, kalau kita kecewa, ya ikhlasnya hilang. Nah, akhirnya kita harus tahu ilmunya. Memang kemampuan anak segitu, ya udah kita ikhlasin. Memang takdirnya memang begitu. Kita pupuk potensi kelebihan-kelebihan anak kita di sisi mana. Otomatis akan menemukan keikhlasan. Nah, kalau sudah keikhlasan dalam rumah tangga kan damai. Itu contoh. Jadi bisa menilai sisi lebihnya. Menutupi atau memaafkan nilai kekurangannya. Memahami. Jadi ilmu ikhlas harus paham benar tekniknya. Kalau nggak paham ya nggak bisa. Jadi begitu. Iya, betul-betul. Yang ada tadi percecokan terus. Protes terus. Kalau kok istri tidak bisa melayani suami sebenarnya. Istri pun juga demikian. Betul. Sama dengan kehidupan. Kita merenungi nasib gitu kan. Kok rasanya berat hidup ini sekarang, apalagi ada bencana Covid dan segala macam, kok rasanya berat gitu ya kan, merana, menderita, ya itu artinya belum bisa ikhlas karena takdir yang ditentukan Allah kepada dia itu dia nggak terima. Jadi kalau hari ini kita lagi dikehendaki Allah untuk duduk di sini di pinggir pantai, kita ngobrol tentang kehidupan, ya udah, memang takdir kita hari ini seperti ini, ya kita ikhlasin. Ikhlas itu intinya tidak protes. Iya, menerima apa adanya. Nah, kalau udah menerima kan tandanya orang bersyukur. Kalau protes kan jadi kufur kan. Ini kondisi yang terjadi kan kondisi musibah Covid ini, si Covid yang sekarang kasihan Gus, sering disalah-salahkan si Covid. Itu dia. Ini gara-gara Covid dagangan saya sepi, ini gara-gara Covid hidup saya jadi susah kan gitu. Kasihan si Covid. Ini gimana menyikapinya Gus? Ya kalau tergantung orang itu kan dalam kehidupannya tergantung ilmunya, tergantung wawasannya. Jadi kehidupan seseorang itu, perilaku seseorang itu tergantung wawasannya dan ilmunya. Nah, intinya begitu. Jadi kalau dia memang belum menguasai keilmuan kehidupan, ya hidupnya akan pernah protes. Akan sering protes intinya. Tapi kalau orang itu mengerti tentang kehidupan, ya hidupnya tidak protes, dia selalu mensyukuri dan mengoptimalkan apa yang dia punya. Karena memang manusia wajib berikhtiar. Ya udah, kita ikhtiar saja. Perkara hasil kita tidak protes karena semua sudah kehendaknya.
Nah, disitulah kalau kita tahu ilmu ikhlas ya kita akan bisa. Ya, ya. Nilai kelebihannya, jangan nilai kekurangannya. Ya. Jadi gitu juga dengan Allah. Ya nilai kelebihannya aku hari ini diberikan kehidupan yang masih sempurna, artinya masih punya mata, masih punya kaki, masih punya tangan, masih punya akal gitu kan. It's okay, nggak masalah gitu. Daripada aku nggak punya apa-apa, aku masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan ya. Aku bersyukur saja. Jadi bagaimana kita mengoptimalkan, bagaimana kita berikhtiar kembali dengan catatan tidak protes dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah. Itu ikhlas. Itu ikhlas. Harus tahu ilmunya memang. Iya. Otomatis kalau udah gitu kan sabar pasti terwujud. Iya, pastinya. Pasti. Iya. Gitu. Jadi sabar itu ngikutin, bukan tekanan. Automatically. Ya? Automatically karena tahu ilmunya. Jadi bukan tekanan ngempet itu bukan. Bukan. Ya enjoy aja santai. Bukan karena kepepet terus jadi ikhlas gitu ya. Nah, bukan. Ada kan ikhlas karena memang dia sudah tidak berdaya. Tidak berdaya gitu. Itulah kepepet dia kan. Gitu. Nah intinya ikhlas itu dia tidak ilmunya. protes, tahu ilmunya, dia tidak protes yang jelas dan dia masih mengoptimalkan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah berikan. Jadi ikhtiar itu tetap. Ya. Sehingga tetap pede aja, tetap yakin dan menanamkan keyakinan kedekatan diri kita kepada Allah itu penting. Jadi itu berhubungannya rasa. Benarkah kita memiliki rasa di setiap saat itu bersama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang? Ya. Jadi sebenarnya bagi orang yang sudah memahami hidup itu ya indah. Tapi bagi orang yang belum memahami hidup itu sulit. Ya. Kalau kita udah ngomong sulit kan kita udah mengunci hati kita sama pikiran kita. Betul. Artinya menjadi sulit gitu. Jadi sulit. Betul. Padahal tahu bahwa hidup itu nggak lama. Ya. Jadi begitu. Jadi semua tergantung ilmunya teman-teman. Jadi ada treatmentnya. Mungkin saat kita kelelahan ya kita cukup istirahat, kita meyakinin saja, tetap mendekatkan diri pada Allah, kita rasakan bahwa Allah itu akan tolong kita gitu. Kita upayakan saja, kita tingkatkan kualitas kita tetap ikhtiar. Dan satu, jangan protes. Kalau protes itu biasanya nanti lelah, nggak ada ide. Ya. Nah, protes itu nggak ada ide kreatif. Nyatanya di zaman COVID ini juga banyak yang masih berhasil. Banyak. Malah timbul ide-ide baru, gagasan baru. Gitu. Jadi dunia itu ya dari dulu ya begini. Begini terus. Baik dulu kondisinya begini dan begini ya, beginilah hidupnya. Tergantung kita, jangan salahkan dunia, tapi sikapilah diri ini dengan bijaksana. Nah begitu teman-teman, sikapi kehidupan ini dengan bijaksana, yakinin terus bahwa kita masih diberikan kesempatan, diberikan peluang oleh Allah untuk berikhtiar dengan tidak protes. Yakinlah dengan kita tidak protes, kita tetap ikhtiar dan selalu menanamkan keyakinan bahwa Allah akan menolong kita. Insya Allah hidup kita akan lebih damai. Insya Allah hidup kita akan lebih tenang dan insya Allah kita semakin bahagia di dalam baik itu rumah tangga ataupun bersosial. Saya kira itu dari saya titipnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.